Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Ustaz cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada hari ini kita masuk pada pelajaran Quran hadis. Tetapi sebelum kita menginjak pada materinya, Ustadz ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an itu selama 23 tahun ya. Jadi Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Nah, Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz ya, 30 juz, kemudian 114 surat ya, 114 surat itu dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai surat An-Nas, dan 6.666 ayat. Nah, ini ya. Nah, kemudian Al-Qur'an berdasarkan tempat diturunkannya itu terbagi menjadi dua, yaitu golongan Makkiyah dan yang kedua adalah golongan Madaniyah. Golongan Makkiyah adalah golongan surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan golongan Madaniyah adalah golongan surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Oke, itu sebagai pengantar anak-anakku. Nah, sekarang kita menginjak masuk pada pelajaran Quran hadis dengan tema mengenal surat Al-Falaq ya. Nah, surat Al-Falaq Ustadz yakin kalian sudah sering mendengar, bahkan di antara kalian atau kalian semua sudah hafal surat Al-Falaq ya. Arti dari surat Al-Falaq adalah waktu subuh ini ya. Jadi surat Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Karena apa? Karena surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Falaq juga adalah surat perlindungan atau mu'awidatain. Nah, kalau mu'awidatain berarti ada dua surat perlindungan. Apa itu? Yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, surat Al-Falaq itu surat perlindungan. Karena apa? Karena isinya adalah tentang kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, baik kejahatan yang tampak maupun kejahatan yang tidak tampak. Nah, surat Al-Falaq itu jumlah ayatnya ada 5 ya. Jadi jumlah ayat surat Al-Falaq ada 5. Jadi masing-masing surat di dalam Al-Quran berbeda-beda jumlah ayatnya. Ada yang 3, ada yang 200-an, ada yang 50, ada yang 42 dan sebagainya. Nah, surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Oke, kalian sudah hafal? Oke, kalau belum hafal yuk kita baca bareng-bareng surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, oke, itu ya anak-anakku. Jadi surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nah, anak-anakku, kita harus menghafal surat Al-Falaq dan merutinkan membacanya. Karena dengan rutin kita membacanya, insya Allah itu akan menjadi benteng kita
di dalam menghadapi kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah, ya. Kejahatan baik itu kejahatan yang terlihat maupun kejahatan yang tidak terlihat, ya. Jadi anak-anakku, minimal kita mau tidur kita baca surat Al-Falaq. Kemudian kita mau berangkat sekolah kita baca surat Al-Falaq. Jadi kalau bisa jadikan dzikir, ya. Jadikan rutinitas surat Al-Falaq. Kita baca dimanapun berada, kecuali di kamar mandi, ya. Jadi insya Allah dengan membaca surat Al-Falaq ini Allah akan menjaga kita dari segala kejahatan. Demikian dari Ustadz, ya, pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan pelajaran Quran Hadis dengan tema mengenal surat Al-Falaq ini akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kita kepada Al-Quran, ya, khususnya dengan surat Al-Falaq. Karena manfaatnya banyak luar biasa, ya. Dengan membaca surat Al-Falaq, ya, otomatis kita akan mendapatkan pahala, ya. Karena siapa yang membaca Al-Quran itu pahalanya adalah 1 huruf 10 kebaikan. Ketika kita membaca surat Al-Falaq, kul saja itu kan ada 2, ya, qaf dan lam. Berarti kita sudah mendapatkan 20 kebaikan, apalagi semuanya. Nah, ditambah kandungan isi surat Al-Falaq itu luar biasa, ya. Demikian mungkin dari Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian cerna, dan Ustadz berpesan, mari kita jadikan Al-Falaq sebagai benteng kita untuk menghadapi kejahatan makhluk-makhluk Allah, baik kejahatan yang tampak maupun kejahatan yang tidak tampak. Demikian dari Ustadz. Mari kita tutup pelajaran Quran Hadis pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.